Selamat pagi guys, hari ini kita jalan-jalan pakai KCIC Tegaluar jurusan Halim. Sebelum kita naik KCIC, kita naik eskalator dulu menuju lobi utama untuk scan dan verifikasi barcode khusus yang akan dikasih oleh petugasnya. Kita akan dikasih stiker untuk masuk, untuk data identitas kita nanti di dalam kereta cepatnya, dan kita akan diperiksa sebelum masuk itu apabila kita membawa kayak korek api dan alat senjata tajam, minuman keras. Kita nggak boleh kayak teman membawa korek api, ditahan dan diambil, nggak boleh dibawa ke dalam karena sangat bisa membahayakan di dalam naik kereta apinya guys, gitu. Sudah selesai verifikasi, kita naik lagi ke lantai 2 untuk menuju pintu masuknya. Dan karena masih lama, kita lihat dulu pemandangan-pemandangan di sekitar gedung Tegaluar ini guys, karena sedikit ramai, karena banyak yang antri juga guys, penuh gitu. Dan tiba saatnya, waktu perjalanan akan segera dimulai, kita akan masuk. Karena di bawah tadi udah ada pemeriksaan, jadi nggak ada pemeriksaan lagi guys, kita tinggal masuk aja, tinggal tuh. Nah, akhirnya kelihatan juga si kereta listriknya guys. Bentar lagi kita naik guys, yuk. Kalau lihat ini kayak Bluetooth listrik ya guys, hampir sama sih bentuknya guys. Ini kecepatan ini katanya sih 350-an, bisa lebih sih guys, tapi kita coba lihat nanti ya, kecepatannya di atas 350 atau tetap di 350 ya guys. Kita masuk ke dalam, kita cari tempat duduk, kursinya sebetulnya sih kemarin nggak ada kursinya, itu bebas sih, tapi ya saya deket jendela aja biar enak videonya. Nah, kita mulai bergerak guys, si kereta cepatnya mulai bergerak dengan kecepatannya sih masih 128 km per jam sih, masih naik lagi nantinya. Dan keseimbangan di dalam kereta ini cukup stabil guys. Kalau bawa minuman atau apapun, jadi nggak ada guncangan, stabil gitu. Dan ada kebisingan juga sih, tapi ya nggak terlalu bising sih, karena pokoknya enak lah naik kereta cepat ini. Bandung Jakarta itu katanya sih kurang lebih di bawah 1 jam sih. Ya kita coba lihat nanti ya, berapa menitkah kita dari Tegaluar ke Halim ya guys. Kita menikmati dulu pemandangan di dalam kereta. Kita lihat keluar, ada pemandangan-pemandangan kayak sawah-sawahnya guys, perkebunan gitu guys, kayak sawah. Karena cuacanya lagi bagus, jadi agak enak sih guys. Lihat ke kirinya, bisa lihat pesawahan yang hijau, masih halus gitu guys. Dan kita bisa lihat di samping kiri ada jalan tol guys. Jalan tolnya bisa deket banget dengan kereta yang kita lewati ini guys. Kalau kita naik mobil di jalan tol sih guys, kita pasti kelihatan sih ini kereta cepat ininya lewat guys. Jadi kita bisa say-hi sih, tapi say-hi juga percuma sih, nggak akan kelihatan sih kalau misalkan posisinya di bawah gitu guys. Nah, kita lihat di samping kiri, kita lihat ada pabrik-pabrik itu guys, di kawasan industri sih ini. Kemungkinan kawasan industri, kita bisa lihat di samping jendela kita ada banyak pabrik-pabrik, dan
pemandangan kayak pesawahan gitu guys. Jadi bisa memanjakan mata gitu. Wah, nggak terlalu jenuh diam di keretanya. Ada pemandangan yang indah di dalam keretanya guys gitu ya. Dan kita lihat kecepatan maksimum si kereta cepat ini sih bisa nyampe 350 guys. Tapi tadi sempat saya lihat 350 tapi turun lagi jadi 349 dan turun lagi 348 gitu guys. Tapi mentoknya sih untuk saat ini perjalanannya 350 km per jam guys gitu. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai di Halim guys. Kita udah sampai di Halim, tinggal kita lanjut keluar guys. Yuk kita keluar dulu, kita lihat pemandangan atau gedung di Halimnya kayak gimana. Wah, mantap guys, seperti kayak di negara mana gitu, di Eropa di mana gitu guys. Lihat pemandangan si gedungnya, wah, cantik banget guys, rapi, bagus. Sambil menunggu jam keberangkatan menuju Tegaluarnya guys, kita boleh jalan-jalan dulu sebentar ke bawah, ke lobi ke bawah. Nanti kita bisa lihat miniatur kereta cepatnya ada di bawah sih. Dan di bawah juga ini ada dena-dena atau sketsa bangunan-bangunannya, kayak pegunungannya dan lainnya kan, tidak sempat saya foto guys. Nah, kita mulai lagi bergerak pulang karena jam keberangkatan udah mulai sekitar jam 15.30. Kita udah harus kembali lagi naik kereta cepatnya dan pulang secepatnya naik karena perjalanan udah mau dimulai guys. Terus kita udah naik dan udah melaju lagi dengan kecepatan sekitar 147 km. Ini kita udah mulai bergerak guys. Masih di kawasan inilah di stasiun Halimnya guys. Kecepatannya mulai naik lagi 300, udah nyampe hampir 200 lah ini kecepatannya guys. Nah, di bawah kita bisa lihat jalan tol lagi guys. Tol kayaknya tol nggak tahu tol apa itu. Kelihatan kalau malam sih kayaknya lebih bagus guys, karena bisa kelihatan kayak lampu-lampu gitu guys. Kayak lampu-lampu di situ. Kita menikmati dulu perjalanan hari ini guys. Kita lihat di bawah masih ada jalan tol guys, karena emang Bandung Jakarta itu identik dengan jalan tol. Nah, kita masuk ke dalam ruangan guys. Dalam ruangan kereta cepatnya ini kayak gini guys penukarannya. Si kursinya nyaman, empuk guys gitu, empuk banget. Nah, di bawah juga jalan tol lagi guys, tapi lebih deket lagi ini jalan tolnya guys. Kecepatan ini cepat banget guys, kereta cepat ini tuh. Mobil di bawahnya juga kayak walaupun itu cepat tapi kayak pelan itu guys kelihatannya. Kita bentar lagi akan melewati terowongan yang sangat panjang guys. Panjang banget ini terowongan. Terowongan ini kemungkinan berapa menit gitu ya. Panjang guys. Lama ini guys terowongan ini. Karena panjang banget tuh, lampu sama saking sasat gitu si lampunya, karena saking si panjangnya perjalanan ini melewati terowongan sangat panjang guys. Masih jauh sih terowongannya ini. Kalau misalkan posisi pelan sih kemungkinan akan pengap juga sih, karena ini cepat jadi
melewati si terowongannya nggak terlalu nggak terlalu lama sih guys, karena tuh kecepatan ini karena 300 sekian, jadi lampu-lampu yang di dalam terowongan itu kelihatan cuman selintas kayak nonton MotoGP gitu kayaknya guys, selintas. Nah kita udah mau keluar terowongan guys tuh ya. Ini foto saat di dalam guys sama teman guys. Nah kecepatannya 348 km per jam. Ini bisa naik lagi guys, jadi 349 atau 350-an sih, tapi bisa turun juga 342 karena tergantung si kecepatan itunya juga sih kita. Biasanya tadi bisa nyampe sih 350-an kecepatannya guys, tapi kalau ini bisa turun lagi. Nah kita kembali lagi lihat di bawah ada pemandangan kayak jalan tol lagi guys. Ini kecepatannya kurang lebih 350-an, tapi kayak yang pelan itu ya, karena emang kestabilan di dalam di dalam keretanya sangat nyaman guys, jadi stabil. Tuh lihat pemandangan di bawah juga, si mobil-mobil kecil itu lagi di jalan tol itu tuh kelihatannya kayak yang pelan, padahal itu kecepatannya udah tinggi. Kita kecepatannya lebih tinggi dari mobil-mobil itu mungkin ya, jadi agak kelihatan gitu guys. Di samping kita bisa ngelihat jalan tol, juga kita bisa lihat ada pegunungan, gunung-gunung gitu guys, bukit lah, dan pemukiman warga. Dan sambil menikmati perjalanan nih lewat terowongan yang selanjutnya, melamun guys, kapan bisa menaiki kereta cepat ini lagi guys. Jadi sedikit melamun juga sih gitu. Nah kita udah keluar terowongan lagi, agak silau juga sih lihat ke luarnya guys. Oh iya, kita ini perjalanan pulang ya guys, menuju Tegaluar. Nah kita lihat juga guys, tuh ada bukit-bukit, ada pesawahannya juga, ada bukit-bukit juga. Sawahnya di sini sih kelihatan masih hijau-hijau gitu guys. Tuh ada danau juga, ada pabrik-pabrik juga gitu. Karena musim kemarau mungkin agak sedikit yang agak gasang gitu ya, tapi sih masih tuh ada gasang-gasang gitu guys. Malah ada yang kebakar juga, nggak tahu sengaja dibakar atau emang sengaja kebakar atau gimana gitu. Tapi masih ada pohon-pohon yang hijaunya masih ada, tapi yang gasang sih lebih banyak karena emang kondisi cuacanya emang lagi kemarau, jadi emang lagi ya kekurangan air juga sih kayaknya gitu guys. Kita akan melewati stasiun apa gitu, saya lupa namanya, tapi kita nggak berhenti, kita langsung lanjut bablas gitu guys, nggak sempat berhenti dulu. Nah di samping tadi melewati stasiun juga nggak berhenti, tapi kita bisa lihat nih sawah-sawah yang masih hijau, enak dilihatnya guys, masih hijau, masih luas, terbentang luas, adem gitu melihatnya. Sebentar lagi, nah kita sudah sampai di stasiun Tegaluar guys, sudah sampai. Persiapan mau turun, jangan lupa kita periksa juga barang bawaan kita, diperiksa lagi, barangkali ada yang tertinggal, apapun itu dicek-cek kembali biar nggak ada yang ketinggalan di dalam keretanya ya. Yuk kita turun lewat pintu samping, diarahkan oleh petugasnya, kita keluar di pintu samping.
Nah, kita keluar di kereta di stasiun Tegaluarnya dan kita akhirnya sampai di stasiun Tegaluar guys. Tuh penumpang yang lain juga pada turun guys. Nah, di samping itu juga di kanan dan kiri kita ada jalan khusus, ada liftnya, ada tangganya, ada eskalator juga kita ada. Jadi segimana maunya kita mau naik lewat jalur mana gitu guys. Nah, ini penampakan depan bentuk si kereta listriknya seperti ini guys. Yuk kita turun ke bawah. Ini di basement bawah guys. Tadi kita lewat eskalator sehingga naik lift karena liftnya masih belum berfungsi sih. Kita lewat ke bawah. Tuh ada tulisan keberangkatan sama kedatangan tadi udah. Terima kasih ya guys sudah menonton. Maaf suaranya agak gimana gitu, agak balelo gimana. Salam.